Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, hamdan wa syukranillah, la hawla wala quwata illa billah. Sahabat sejati yang Allah muliakan, teriring salam, sering doa semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kurang satu apa. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya ingin bercerita sebuah momen ketika saya sedang bergotong royong dengan warga lainnya untuk persiapan pengerasan jalan di gang kami di depan rumah. Ketika kami sedang bekerja itulah kemudian ada seorang yang berpakaian perlente, rambutnya juga sangat rapi, pakai lengan panjang, baju putih, kemudian datang dan memohon izin kepada kami untuk lewat. Orangnya sangat sopan. Permisi Pak, itu persis di depan saya dan saya persilakan ke si bapak tersebut untuk lewat. Tidak lebih dari 5 menit kemudian saya dipanggil sama anak saya karena ternyata ada orang yang sedang mencari saya. Akhirnya saya pulang ke rumah dan ternyata yang tadi minta izin untuk lewat itu teman saya yang mau ke rumah saya, teman STM. Jadi sudah sangat lama memang kami tidak bertemu, jadi sudah sangat pangling. Dan lucunya itu tadi, beliau lewat persis di depan saya, meminta izin kepada kami untuk lewat, permisi, dan ternyata dia mau menemui saya yang tadi sebenarnya sudah ketemu di jalan. Jadi ada momen lucu di situ. Hikmahnya apa? Hikmahnya kadang kita memang seperti itu. Kita mencari-cari seseorang, atau dalam kehidupan ini kita kadang mencari-cari jawaban atas permasalahan yang sedang kita hadapi. Entah itu kita sedang menghadapi permasalahan tanda kutip kesulitan untuk mencari pekerjaan, kemudian bisnis kita juga sedang tidak baik sehingga kita cari jawaban ke sana kemari, dan masih banyak lagi momen-momen dalam kehidupan kita yang kita memerlukan jawaban, tapi kadang kita seolah sangat susah menemukan jawaban tersebut. Dari sini kemudian saya ambil kesimpulan, sebenarnya sangat mungkin jawaban terhadap pertanyaan kita itu sudah ada, bahkan dekat dengan kita, tapi kita tidak tahu bahwa itu jawabannya. Seperti tadi teman saya yang persis lewat di depan saya, kemudian minta izin kepada saya, mau menemui saya, tapi saya tidak tahu bahwa beliau itu adalah teman saya. Nah, dalam kehidupan pun seperti itu. Jadi kita selalu bertanya, kenapa lamaran saya tidak diterima? Kenapa saya bekerja di sini selalu begini? Kenapa bisnis saya tidak jalan? Jawabannya adalah karena kita tidak tahu masalahnya. Jadi tidak mungkin kita akan menemukan jawaban yang tepat kalau permasalahannya sendiri kita tidak tahu. Tidak mungkin kita menemukan jawaban yang kita cari kalau kita sendiri tidak tahu jawaban apa yang kita inginkan. Mudahnya seperti ini, dokter itu memberi resep atas informasi apa yang kita sampaikan, sehingga dia seorang dokter dia bisa mendiagnosa obat apa yang sesuai dengan apa yang kita keluhkan. Seperti itu. Kadang-kadang kita tidak tahu apa sih sebenarnya yang membuat lamaran saya tidak diterima, apa sih yang membuat bisnis saya selalu gagal, apa sih yang membuat hubungan kita dengan teman, dengan orang lain, dengan kerabat itu kemudian tidak harmonis. Jadi semua itu kita kadang tidak menyadari, sehingga kemudian kita susah untuk mencari jawaban bagaimana kira-kira lamaran kita diterima, bagaimana kira-kira agar bisnis kita jalan, bagaimana kemudian kita membangun keharmonisan hubungan kita dengan sesama. Dan ternyata jawabannya itu ada di hati kita. Apapun masalahnya, apapun pertanyaannya, semuanya bersumber dari hati kita. Saya punya pengalaman menarik ketika dulu saya juga mengalami hal yang sama. Saya mengirim berbagai macam lamaran ke sana kemari dengan ijazah, dengan pengalaman, dengan rekomendasi dari teman. Tetap
lamaran saya selalu mentok, dan alasannya pun kadang-kadang tidak masuk akal. Kurang ini yang sebenarnya tidak pernah ditanyakan sebelumnya. Dan kemudian ketika saya berbisnis dengan teman jamaah yang hampir setiap hari sholat berjamaah, itu pun saya ditipu. Dan selalu begitu. Ternyata saya mendapatkan nasihat, mendapatkan jawaban dari Allah itu melalui sebuah nasihat dari seseorang yang mengatakan, masalahnya kenapa kamu melamar selalu ditolak, kenapa lamaran kamu selalu jadi dipermasalahkan, bukan karena kamu kurang kompetensi, bukan ijazah kamu tidak cukup, bukan kurang rekomendasi, tapi masalahnya ada di hati kamu. Saya bertanya balik ke si bapak itu, kenapa pak dengan hati saya? Saya merasa baik-baik saja kok. Saya tidak pernah punya masalah, saya tidak pernah punya musuh, saya tidak pernah punya yang macam-macam. Itu salahnya. Jadi kita, kata beliau, tidak menyadari ketika hati kita tidak nyaman, ketika kemudian kita menulis lamaran, apply lamaran, itu akan terbawa, ketidaknyamanan dari hati kita itu akan terbawa lewat tulisan kita, lewat raut muka kita, lewat gestur kita, lewat jawaban-jawaban kita interview. Jadi tentu seorang HRD memiliki kompetensi dan kapasitas untuk menilai sejauh mana jawaban kita itu bisa meyakinkan dia. Jadi memang ternyata benar, ketika kita tidak nyaman, ketika kita tidak yakin, jawaban kita pun pasti tidak meyakinkan. Lamaran yang kita tulisin pasti meragukan, dan tidak mungkin sebuah perusahaan mau menerima orang seperti itu. Orang yang untuk berbicara saja ragu, untuk melakukan sesuatu aja selalu ngawang-ngawang, selalu tidak yakin. Pasti perusahaan ketika meng-hire kita, mengangkat kita itu tentu dengan sebuah requirement, sebuah permintaan yang kira-kira bisa menjadi aset bagi perusahaan. Dan tidak mungkin orang yang dengan keraguan, orang yang dengan hatinya tidak nyaman, hatinya galau, hatinya tidak yakin itu bisa menjadi atau bekerja dengan baik. Itu salah satu alasan utama kenapa lamaran kita kadang tidak diterima. Pun ketika saya berbisnis dengan seseorang, ternyata orang tersebut memanfaatkan kegalauan hati saya. Ketika itu saya ragu, apakah uang yang saya ada di tabungan ini untuk bisnis atau untuk disimpan. Tapi kemudian keraguan itu terbaca oleh orang-orang yang memang sudah berpengalaman. Beliau mengajak saya bisnis ini dan itu, dan ternyata itu bohong. Jadi seperti itu. Apapun masalahnya, jawabannya ada di pertanyaannya itu ada bersumber dari hati kita. Kalau kita sudah tahu hati kita yang kita sendiri kadang tidak tahu, maka jawabannya sangat mudah. Jadi nasihat yang tadi saya dapat oleh bapak itu, sekarang kata beliau, kamu tidak perlu melamar apapun, tidak perlu bisnis apapun, tidak perlu kemana-mana, karena masalahnya bukan di ijazah kamu, bukan di kompetensi kamu, bukan karena kamu kurang cakap dan lain sebagainya, tapi hati kamu sedang tidak nyaman, hati kamu sedang dipenuhi ketidakyakinan. Saya bertanya balik, apa pak yang harus saya lakukan? Benahi hati kamu, kata beliau gitu. Lalu tidak ada tambahan lain kecuali benahi hati kamu. Kamu sekarang di rumah, diam di rumah, kamu tafakuri, benahi hati kamu sampai benar-benar nyaman, sampai benar-benar enak, sampai benar-benar kamu yakin bahwa apa yang sedang kita alami, apa yang sedang kamu alami itu semuanya karena Allah, dari Allah, bukan karena ada orang jahat, bukan karena tetangga tidak baik, bukan karena teman tidak rekomendasi, bukan karena perusahaan itu kemudian jelek, tidak. Semuanya bersumber dari hati kamu, maka jawabannya adalah perbaiki hati kamu. Saya tidak bertanya lebih lanjut, saya masuk ke pompong dalam tanda kutip. Saya diam di rumah, kemudian memperbanyak mendekatkan diri kepada Allah. Saya bertanya, ada apa dengan hati saya ya Allah? Ada apa dengan hati saya ya Allah? Sehingga kemudian bapak itu menyarankan saya untuk membenahi hati saya. Dari situ kemudian Allah memberikan jalan, saya dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membimbing hati saya. Benar, Cas, hati kamu sedang begini, hati kamu itu tidak yakin, hati kamu itu sedang galau, hati kamu itu tidak yakin dengan apa yang sedang kamu alami ini adalah bagian dari skenario Allah yang harus kamu alami. Sekarang ini kamu lakukan saja, amalkan, silakan sholatnya yang
baik, yang tenang, yang sabar. Kemudian selebihnya Allah akan memberi jawabannya. Dan alhamdulillah itu benar. Ketika hati kitanya sudah yakin, kita ngomong saja orang akan bisa menangkap, oh orang ini bisa kita percaya karena dari ucapannya bisa yakin. Dari tulisan kita pun bisa meyakinkan orang. Dari gestur kita pun orang yang percaya diri sama orang yang minder itu jelas kelihatan. Dari sorot matanya pun orang yang kemudian gamang, orang yang galau itu sangat mudah terbaca. Jadi ketika kondisi-kondisi itu kita tidak sadari, kita tidak aware dengan kondisi hati kita, maka sangat mungkin kita pun tidak tahu jawaban apa yang harus kita lakukan atas apa yang sedang kita alami. Jadi kembali, masalahnya apapun atau apapun masalahnya bersumber dari hati kita, dan pasti jawabannya pun yang harus pertama kali dibenahi adalah hati kita, tidak lain. Dan ini sudah banyak dialami, terjadi di berbagai orang, termasuk saya sendiri pun mengalami. Jadi memang seperti itu, hati adalah sumber yang kemudian menjadi energi, menjadi motor atas gerak jasad kita. Hati yang yakin akan menampilkan sorot mata yang yakin, mimik yang yakin, ucapan yang meyakinkan, gestur yang pede, dan lain sebagainya. Sementara hati yang dipenuhi dengan kegalauan, dipenuhi dengan kebimbangan, dipenuhi dengan keluh kesah, pasti itu akan nampak ketika kita ditanya misalkan gajinya mau berapa, terserah saja, kamu bisanya apa, enggak tahu, dan lain sebagainya. Itu masih banyak yang terjadi seperti itu. Bahkan seorang HRD yang profesional tuh mampu memiliki pengalaman untuk melihat tulisan kita. Dulu melamar tuh lewat tulisan tangan, itu kebaca. Saya pernah ngalamin juga bahwa kamu tuh seperti ini ya, nah kok bisa tahu? Karena dari tulisan ternyata. Dan itu memang ada ilmunya, itu bukan mistik, itu bukan magic, itu ada ilmunya. Dan lagi masalahnya ada di hati kita, maka jawabannya pun harus kita benahi hati kitanya. Insyaallah ketika hati kitanya sudah nyaman, ketika hatinya kita sudah lapang, sudah yakin, maka kemudahan akan segera berdatangan kepada kita tanpa kemudian kita bersusah payah dalam tanda kutip mencari jawaban kesana kemari. Benahi hatinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.